Kisah ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan bisa membuatmu menangis jika kau dengarkan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siroh dan Iman Sahabat semua. Kali ini kita akan menyimak sebuah kisah istimewa yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum ketika menceritakannya. Kisah ini berkaitan dengan seorang nabi yang luar biasa kekuatannya, bernama Nabi Syam'un Al-Ghazi, atau dikenal juga dalam tradisi lain sebagai Samson, seorang nabi dari Bani Israel yang berjuang di tanah Romawi. Suatu hari di bulan suci Ramadan, Rasulullah berkumpul bersama para sahabat. Tiba-tiba, beliau tersenyum. Para sahabat pun penasaran dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum?" Dengan penuh kasih, Rasulullah menjawab, "Aku diperlihatkan hari kiamat, dan tampak seorang nabi datang membawa pedang, tanpa satu pun pengikut, namun Allah tetap memasukkannya ke dalam surga." Nabi yang dimaksud adalah Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam. Beliau hidup di masa penuh kekufuran dan menghadapi musuh-musuh Allah sendirian. Tapi beliau tidak gentar karena Allah menganugerahkan kekuatan luar biasa padanya. Nabi Syam'un memiliki rambut panjang dan kekuatan yang tak tertandingi. Ia bisa membengkokkan besi, merobohkan istana, bahkan senjata andalannya hanyalah rahang unta yang digunakan seperti pedang. Dengan senjata itu, ia mampu mengalahkan ribuan musuh. Dan yang lebih menakjubkan lagi, Allah memberinya keistimewaan. Saat lapar dan haus di medan perjuangan, cukup melalui pedangnya, Allah menurunkan makanan dan minuman. Subhanallah. Musuh-musuh Nabi Syam'un, yaitu kaum kafir, sangat takut padanya. Mereka tak mampu mengalahkannya, meski sudah mencoba berkali-kali. Maka mereka pun mencari cara lain, bukan lewat pertempuran, tapi lewat tipu daya. Atas nasihat para penasehat istana, Raja Bani Israel pun membuat pengumuman. Siapapun yang bisa menangkap Nabi Syam'un akan diberi hadiah emas dan permata yang melimpah. Lalu mereka pun mendekati orang terdekat Nabi Syam'un, istrinya sendiri. Dengan rayuan harta dan kekayaan, wanita itu tergoda. Ia pun bersedia membantu kaum kafir untuk melemahkan suaminya sendiri, Nabi Allah yang selama ini melindunginya. Rencana licik pun disusun. Istri Nabi Syam'un diminta mengikat tangan dan kakinya saat beliau tidur, lalu memberi tanda agar pasukan kafir datang menyerang. Tapi saat itu, begitu Nabi Syam'un terbangun dan melihat dirinya diikat, ia langsung memutuskan tali tersebut dengan mudah, seakan hanya mengusir lalat. Istrinya berdalih, "Aku hanya mengujimu, wahai suamiku." Namun usaha mereka terus diulang, hingga pada akhirnya, karena bujuk rayu yang terus-menerus, Nabi Syam'un luluh. Ia pun mengungkapkan rahasia kekuatannya. Ia berkata, "Wahai istriku, aku adalah wali Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengalahkanku, kecuali bila rambut panjangku terputus. Itulah letak kekuatanku." Rambut Nabi Syam'un sangat panjang, bahkan dikisahkan menyentuh tanah saat beliau berdiri. Itulah karunia Allah yang menjadi sumber kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia besar itu, istrinya yang telah dikuasai oleh cinta dunia segera menjalankan rencananya. Malam hari, ketika Nabi Syam'un tertidur lelap, ia perlahan mengambil beberapa helai rambut panjang suaminya. 4 helai untuk tangan dan 4 helai lagi untuk kakinya. Ia mengikatnya dengan erat seperti yang diarahkan oleh kaum kafir. Saat Nabi Syam'un bangun, ia terkejut melihat dirinya terikat. "Wahai istriku, siapa yang melakukan ini?" tanya beliau. Sang istri kembali berdalih, "Hanya untuk mengujimu?" Namun kali ini, Nabi Syam'un benar-benar tidak bisa melepaskan diri. Kekuatan yang biasa ia gunakan telah lenyap.
Rambut panjangnya, sumber kekuatannya, telah dijadikan alat pengkhianatan. Seketika itu juga, pasukan musuh datang menyerbu. Mereka menangkap Nabi Syam'un, mengikatnya, lalu membawanya ke istana untuk dipertontonkan di hadapan raja dan rakyat. Siksaan demi siksaan dilakukan. Mereka memotong telinganya. Mereka mencabut giginya. Mereka memotong tangannya, bahkan membutakan kedua matanya. Tak ada ampun. Dan yang paling menyedihkan, istrinya sendiri melihat semua itu tanpa sedikit pun rasa iba. Padahal lelaki itu adalah Nabi, suaminya, pelindungnya. Namun hatinya telah buta karena tergiur harta dunia. Di tengah penyiksaan yang begitu kejam, tubuh Nabi Syam'un sudah tak utuh lagi. Tangannya terpotong, matanya buta, dan tubuhnya lemah. Namun meski raganya hancur, hatinya tetap hidup. Imannya tetap kokoh. Ia tahu bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari rambutnya, tapi dari izin dan kehendak Allah. Lalu datanglah malaikat Jibril atas perintah Allah dan berkata dengan suara lembut yang hanya bisa didengar oleh Nabi Syam'un, "Wahai Syam'un, apa yang kau inginkan?" Dengan suara lirih penuh harap, Nabi Syam'un berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku kekuatan hanya sekali ini saja. Izinkan aku menghancurkan tempat ini demi membalas kezaliman mereka. Bukan karena dendam, tapi karena mereka telah menghinamu dan agamamu." Dengan kekuatan yang Allah karuniakan kembali, Nabi Syam'un menggoyangkan tiang istana tempat ia diikat. Tiang itu besar dan kuat, tapi dengan sedikit dorongan, tiang itu roboh. Seluruh bangunan runtuh. Raja kafir, para pejabat, para penyiksa, bahkan istrinya yang durhaka, semuanya tertimpa reruntuhan. Namun yang luar biasa, Nabi Syam'un selamat. Dan Allah, dengan kasih-Nya, mengembalikan seluruh anggota tubuh Nabi Syam'un yang sempat rusak. Lukanya sembuh, matanya melihat kembali. Ia bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Setelah peristiwa besar itu, Nabi Syam'un selamat dari kehancuran istana. Allah menyembuhkan lukanya dan mengembalikan kekuatannya. Sebagai bentuk rasa syukur dan penyesalan atas segala yang terjadi, Nabi Syam'un pun bersumpah kepada Allah, "Ya Allah, sebagai tebusan atas kesalahanku dan pengkhianatan yang menimpaku, aku akan beribadah kepadamu selama 1000 bulan penuh. Malam-malamku akan kuisi dengan salat, dan siangku akan kuisi dengan puasa. Aku tak akan berhenti menegakkan agamamu sampai akhir hayatku." Dan benar, Nabi Syam'un menjalani hidupnya dengan ibadah yang tak putus. Ia menjadi simbol kekuatan, kesetiaan, dan keteguhan iman yang luar biasa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah ini kepada para sahabat, beliau tersenyum haru karena kagum pada pengorbanan dan keteguhan Nabi Syam'un. Namun, hati Rasulullah juga merasa sedih karena beliau tahu bahwa umatnya adalah umat yang lemah, tak akan sanggup beribadah terus-menerus seperti Nabi Syam'un selama 1000 bulan. Maka saat itulah Allah yang Maha Pengasih menurunkan hadiah luar biasa kepada umat Nabi Muhammad. Malam Lailatul Qadar. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lewat malaikat Jibril, Allah menurunkan wahyu. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surah Al-Qadr ayat 1-3. Itulah sebabnya, wahai sahabat, di setiap bulan Ramadan, Rasulullah menganjurkan kita mencari malam istimewa itu. Karena siapapun yang menghidupkan malam itu dengan iman dan harap, Allah akan mengampuni dosanya dan mencatat amalnya seolah ia beribadah selama 1000 bulan. Sungguh, ini adalah hadiah cinta dari Allah, agar kita yang lemah tetap punya kesempatan mulia di hadapannya.